Selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan, para pemirsa Daily Wisdom. Apa kabar hari ini? Baik bukan? Semoga ada kegembiraan dalam hidup saudara dari hari ke hari, terlebih di dalam masa pandemi saat ini. Dan kita harus mulai membiasakan diri dengan pola hidup baru atau new normal, yang tentunya butuh komitmen yang kuat, dan belum lagi dengan persoalan-persoalan yang harus kita hadapi dalam situasi semacam ini, membuat kita membutuhkan satu kekuatan atau penghiburan agar sedikit meringankan kesesakan di dalam hati. Saudara, kisah Ayub yang mengalami penderitaan yang begitu berat, bahkan Ayub sempat juga dihibur oleh ketiga sahabatnya, namun kemudian mereka dikatakan oleh Ayub sebagai penghibur sialan. Karena di kemudian hari para sahabatnya itu menempatkan diri sebagai dewan penatua yang siap menghakimi seseorang yang dianggap melakukan kesalahan. Dan Ayub akhirnya harus menghadapi pergumulan dan penderitaan seorang diri. Dalam pergumulan yang berat itu, Ayub akhirnya membutuhkan waktu-waktu dalam kesendiriannya untuk menghibur dirinya, seperti yang dikatakan di dalam Ayub pasal 10 ayat 20. Jika dilihat dari terjemahan AYT, sangat jelas. Di sana dikatakan, bukankah hari-hariku hanya sedikit? Jadi berhentilah dan tinggalkan aku sendiri, supaya aku bisa sedikit menghibur diri. Saudara, seringkali apa yang dikatakan Ayub itu kita kenal dengan me time. Ini adalah salah satu cara untuk menghibur diri, dan memang me time ini diperlukan karena memberikan manfaat. Dan kita akan lihat apa sebetulnya manfaat daripada me time itu. Me time adalah satu waktu yang tepat untuk mengistirahatkan serta membahagiakan diri sendiri. Mungkin kita sudah terlalu sibuk dengan persoalan-persoalan yang ada. Kita juga mungkin terlalu khawatir, kita terlalu panik dan kemudian memikirkan segala hal, sehingga kadang-kadang kita tidak bisa berdiam diri, kita tidak punya waktu sendiri. Nah, me time ini akan mengistirahatkan segala apa yang sedang kita gumulkan itu, segala jiwa kita, hati kita, pikiran kita, hingga kemudian kita bisa sedikit tenang dan sedikit merasakan nyaman. Yang kedua, ya, me time itu akan mengembalikan tenaga kita. Ketika kita betul-betul memiliki waktu secara khusus, ya, waktu di dalam kesendirian kita, maka di sanalah kita bisa berdiam diri, dan kemudian kita bisa mengumpulkan kembali tenaga-tenaga kita, ya, di dalam hati kita, pikiran kita, dan kita terlepas sejenak dari segala rutinitas yang ada. Nah, sehingga ketika seluruh tenaga ini terkumpulkan dan kita memasuki rutinitas kembali, itu akan menyenangkan diri kita dan kita siap untuk menjalaninya. Dan yang ketiga, apa manfaat daripada me time itu? Me time itu akan membantu kita juga untuk berkonsentrasi pada tujuan yang akan kita capai. Nah, ketika kemudian ada waktu-waktu kesendirian kita kemudian memikirkan ulang segala sesuatu, kita bisa fokus, ya, berkonsentrasi, dan kita bisa memikirkan segala sesuatu yang sementara ini mungkin tercerai-berai pemikiran-pemikiran kita. Dan dengan demikian kita tidak dibiaskan dengan segala persoalan-persoalan yang ada, maka itu akan kembali dan kita bisa mengarahkan
akan keinginan kita, hati kita, pikiran kita pada satu fokus tertentu dan kita akan mencapainya. Dan yang keempat, me time itu akan membuat kita bagaimana kita menghargai, menyayangi diri kita sendiri. Kadang kita lupa terhadap diri kita. Kadang kita lupa bagaimana kita melihat dan menyayangi akan diri kita. Banyak sekali konsentrasi terpecah, ya, sehingga kadangkala kita tidak memikirkan diri kita. Nah, me time itu akan membawa kita kembali untuk menghargai diri kita, menyayangi diri kita, dan mencoba untuk membangun apa yang sebetulnya sedang kita inginkan. Dan dengan demikian kebahagiaan itu akan kemudian kita sadari dan muncul. Nah, me time itu pada dasarnya membawa kita, saudara, pada pemfokusan diri kita sendiri, sehingga satu saat kita mendapatkan satu pencerahan. Bahkan bisa jadi ketika kita sadar mendapatkan pencerahan itu, kita dihantarkan pada kehadiran daripada Allah, perjumpaan kita dengan Allah, dan mungkin juga kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus yang sebetulnya itu adalah merupakan penghibur sejati, tempat di mana kita bersandar. Nah, ketika Roh Kudus inilah kita menyadari kehadirannya, kita menyadari akan bagaimana Dia menyertai kita, Dia berbicara kepada kita, maka disitulah Roh Kudus itu akan kita terima, dan kemudian Dia akan bekerja di dalam diri kita, karena Dia adalah satu-satunya penghibur sejati. Dia yang akan menyentuh hati kita, Dia akan juga menyembuhkan akan luka di dalam hati kita. Mungkin Dia juga akan memberikan keteguhan di dalam segala apa yang kita alami, penderitaan-penderitaan, kegalauan, kekhawatiran. Dia teguhkan itu dan Dia menyatakan akan satu karya-karyanya, ya, meyakinkan kita bahwa Dia selalu hadir di sisi kita. Nah, oleh sebab itu kita bisa melihat akan janji daripada Tuhan Yesus sendiri bahwa Roh Kudus yang hadir adalah Roh penghibur. Dia akan memberikan penghibur kita. Bahkan di dalam Roma 8 ayat 26, ya, dikatakan bahwa Dia akan membantu setiap orang percaya di dalam kelemahannya, membantu mereka bahkan di dalam berdoa, sehingga orang-orang percaya sanggup menanggung pergumulan sedahsyat apapun. Nah, saudara, marilah kita membangun hidup ini dengan segala pergumulan-pergumulan dan persoalan-persoalan yang ada, dan ya, kita mencoba untuk menghibur diri kita, tetapi bukan penghiburan yang berasal dari duniawi, tetapi dengan satu kesadaran penuh ada penghibur sejati, yaitu Roh Kudus, dan Dialah yang akan menghibur kita, sehingga dengan demikian kita tetap teguh, kita bisa percaya menjalani kehidupan ini dengan baik. Mulailah hari ini, ikut sertakan Tuhan, bukalah hati, dan biarlah Roh Kudus masuk dan berbicara. Dia akan berkarya di dalam diri saudara, sehingga hari-hari yang saudara jalani, terutama di pagi ini sampai pada selesainya hari ini, saudara ada sukacita karena Roh Kudus yang menghibur saudara. Selamat pagi, selamat menjalani hidup, dan Tuhan memberkati.